Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 1910202007. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua atau kalian semua yang menyaksikan video saya kali ini. Sebelumnya, asal instansi yaitu Universitas Sidar, di mana pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk untuk mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu proposal desa wisata, di mana untuk memenuhi ujian pemahaman advokasi komunikasi kebijakan KMMI tahun 2021. Desa wisata yang saya buat ini yaitu desa wisata yang berada di daerah Cakung, Jakarta Timur, berkonsep taman, di mana taman ini saya beri nama Taman Semut. Karena saya beri nama Taman Semut? Karena banyaknya miniatur yang menyerupai semut. Yang pertama masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, di mana dalam bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang. Pada latar belakang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pariwisata. Ya, secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata berarti pergi atau berpergian. Maka kata pariwisata seharusnya dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian banyak juga para ahli yang memaparkan tentang apa itu pariwisata. Salah satu ahli yang memaparkan tentang pariwisata atau apa itu pariwisata yaitu Guyer Freiler, di mana menurut beliau pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa. Penilaian yang sadar dan menumbuhkan kecintaan yang disebabkan oleh pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali tempat wisata. Tempat wisata tersebut juga sangat menyenangkan bila dikunjungi. Dengan adanya atau banyak tempat-tempat wisata di Indonesia, maka akan menambah daya tarik tersendiri bagi warga Indonesia ataupun warga asing yang ada di Indonesia untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Objek wisata atau tempat wisata yang ada atau yang akan dikunjungi juga dapat untuk menghilangkan stres bagi pengunjungnya, karena setelah mereka seharian penuh dihadapi dengan kesibukan, maka mereka juga butuh refreshing, dan refreshing ini yang akan menghilangkan kadar stres ataupun akan mengurangi kejenuhan sebelumnya. Banyaknya warga Indonesia yang bekerja, maka mereka juga butuh akan udara yang fresh. Warga Indonesia sendiri banyak yang menyukai wisata yang bertemakan alam, di mana salah satu konsep pengelolaan wisata yang akan saya ajukan yaitu berkonsep alam, di mana mengenai taman. Taman ini yaitu bernama Taman Semut. Taman Semut ini berada di Desa Cakung, Jakarta Timur. Taman Semut merupakan salah satu taman yang ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Pada dasarnya Taman Semut ini dulu sering dikunjungi oleh warga Jakarta. Namun karena tidak adanya pengelolaan taman dan operasional yang baik oleh Dinas Pariwisata atau pengelola setempat, maka taman ini tidak dibuka kembali untuk warga berkunjung. Pada awalnya Taman Semut ini dibuka secara gratis. Namun karena gratis, maka tidak adanya pendapatan dan banyaknya fasilitas yang dirusak oleh warga, serta pengelola taman ini pun mengeluhkan bahwa tidak adanya biaya operasional yang bisa untuk membenahi atau membenari barang-barang atau
fasilitas yang telah dirusak oleh warga. Maka dari itu, dengan adanya pembukaan taman semut ini kembali, yang mungkin nanti akan berbayar atau pengunjung wajib membeli tiket, maka akan adanya biaya operasional untuk pengelolaan taman itu sendiri, untuk menjaga fasilitas yang ada di taman itu sendiri, maupun untuk penghasilan desa Cakung. Di dalam taman semut ini terdapat fasilitas mainan untuk anak-anak, bangunan-bangunan atau miniatur berbentuk semut yang dirasa cukup unik, ataupun juga terdapat bangunan atau miniatur lain berbentuk binatang seperti binatang sapi, kerbau, dan juga jembatan yang dirasa cukup menarik untuk foto gitu. Kemudian masuk ke tujuan adanya pembuatan proposal ini, yaitu untuk mengembangkan atau membuka kembali objek desa wisata Taman Semut yang ada di Cakung, Jakarta Timur agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan agar menghasilkan pendapatan untuk biaya operasional taman ataupun untuk desa atau warga sekitar Cakung. Kemudian dasar hukumnya yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu analisis situasi. Di mana lokasi, masuk ke deskripsi lokasi. Lokasi desa wisata Taman Semut ini berada di Desa Cakung, Jakarta Timur. Lokasi Taman Semut tersebut mungkin bisa dibilang sangat strategis untuk dikunjungi karena dekat dengan pemukiman warga, juga dekat dengan pusat pembelanjaan. Pusat pembelanjaan di sini yaitu pasar, lebih tepatnya kayak pasar yang menjual berbagai kebutuhan. Ada kebutuhan pangan ataupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian masuk ke deskripsi potensi dan permasalahan. Dilihat dari potensi, yang pertama, wisata Taman Semut di Desa Wisata Cakung ini memiliki potensi akan berkembang yang signifikan karena masih jarangnya taman dengan berbagai fasilitas memadai di daerah Cakung, Jakarta Timur, dan taman yang memiliki suatu keunikan yaitu adanya miniatur semut, miniatur yang menyerupai semut, dan miniatur lain yang ada di Taman Semut ini. Yang kedua yaitu memberikan warna baru untuk Desa Cakung kepada masyarakat dan memperkenalkan daerah Cakung ini ke masyarakat luas. Mungkin banyak warga Jakarta yang belum mengenal daerah Cakung, dan dengan adanya Taman Semut ini diharapkan Desa Cakung ini akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Jakarta atau warga Jakarta. Yang ketiga, berkembangnya desa wisata ini akan memberikan peluang untuk menambah pendapatan desa. Dan jika dilihat dari permasalahan, yang pertama, akses jalan mungkin yang masih jarang dilalui oleh masyarakat, di mana jalan menuju Taman Semut ini sebelumnya sudah ramai. Namun ketika Taman Semut ini ditutup, kemudian warga memilih akses jalan besar untuk dilalui. Yang kedua, daerah desa wisata yang masih terbilang sepi ya, karena Taman Semut yang telah ditutup, kemudian warga yang berpindah atau menggunakan akses jalan yang lebih besar. Yang ketiga, banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi Taman Semut tersebut. Jadi banyak warga yang belum mengetahui akan adanya Taman Semut ini. Kemudian masuk ke pemecahan masalah atau analisis SWOT, di mana yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, suasana taman yang sejuk dan asri karena banyaknya pepohonan serta tanaman-tanaman yang ada di Taman Semut ini. Yang kedua, fasilitas taman yang memadai karena adanya miniatur yang menyerupai semut, miniatur yang menyerupai hewan-hewan lainnya,
ayunan, adanya perosotan ataupun fasilitas lainnya. Yang ketiga, tersedianya fasilitas wifi atau jaringan internet. Yang keempat, lokasi wisata yang strategis, karena lokasi Taman Semut ini dilalui oleh kendaraan umum. Yang berikutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, wahana Taman Semut yang mungkin masih sedikit. Yang kedua, beberapa titik jalan menuju Taman Semut yang masih rusak karena tidak adanya biaya operasional untuk memperbaiki jalan tersebut atau belum adanya biaya operasional. Yang ketiga, petunjuk arah yang masih kurang karena terbilang sepi, maka pemerintah pun belum memberikan petunjuk arah yang lebih jelas lagi untuk menuju ke Taman Semut ini. Yang keempat, akses jalan desa yang kurang luas dan belum terang. Belum adanya penerangan di malam hari yang menyebabkan Taman Semut ini jalanannya masih jarang untuk dilalui oleh warga. Berikutnya ada opportunities atau kesempatan. Yang pertama, wisata alam yang diminati oleh warga Jakarta, di mana Taman Semut ini merupakan salah satu wisata alam. Yang kedua, jumlah wisatawan yang diprediksi akan meningkat setiap tahunnya atau setiap bulannya. Yang ketiga, akses jalan yang mudah dan dilewati oleh kendaraan umum juga. Yang keempat, perkembangan teknologi yang memudahkan untuk promosi tempat wisata serta untuk transaksi pengunjung. Mungkin untuk kedepannya Taman Semut ini menggunakan promosi yang berbasis digital seperti menggunakan media sosial ataupun yang lain sebagainya, serta transaksi pengunjung juga menggunakan teknologi yang ada. Threat atau ancaman yang pertama, persaingan bisnis wisata di sekitar tempat wisata tersebut berdiri, di mana telah adanya tempat-tempat wisata lainnya di sekitar Taman Semut ini. Yang kedua, pola pikir masyarakat kota yang masih menyukai berwisata ke mall. Yang ketiga, kesadaran para wisatawan untuk menjaga tempat wisata, karena pada sebelumnya taman ini telah dirusak oleh banyak warga. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu rencana program, yaitu ada deskripsi mengenai pengembangan objek wisata. Pengembangan objek wisata merupakan suatu ide yang muncul dalam diri seseorang atau kelompok untuk mencoba mengembangkan wisata yang ada di sekitar. Jadi mereka berpikir, apa ya wisata yang kira-kira cocok untuk dikembangkan atau yang mungkin sebelumnya sudah ada tapi tidak dikembangkan. Mereka mencoba untuk mengembangkan wisata tersebut untuk menjadi salah satu penghasilan mungkin. Dan pengembangan wisata ini juga menjadi salah satu ide bisnis yang dapat dikembangkan dengan baik. Dengan mereka berusaha untuk mengembangkan wisata kemudian meningkat, wisata ini itu akan menjadi suatu bisnis yang memiliki omset, mungkin omsetnya akan lebih besar gitu. Apabila objek wisata dapat berkembang pesat, maka otomatis penghasilan atau pendapatan akan meningkat. Pengembangan objek wisata bisa dimulai dari yang terdekat, yaitu potensi desa untuk dijadikan sebagai objek wisata, dan apabila desa wisata tersebut berkembang dengan baik, maka perekonomian desa pun akan membaik pula, dan perekonomian warga desa tersebut akan membaik. Seperti itu. Kemudian masuk ke SOP pengelolaan desa wisata Taman Semut di Cakung. Pengelolaannya yang pertama yaitu pengelola desa wisata Taman Semut di Cakung adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan di desa Cakung. Yang kedua, pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata, yaitu dari pukul 8.00 sampai 18.00 atau jam 6 sore. Yang ketiga, setiap pengelola berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Yang keempat, pengelola berhak mendapatkan gaji atau honor yang telah disepakati di awal. Yang kelima, pengelola wajib untuk bekerja sesuai dengan tugas yang telah
ditentukan atau disepakati sebelumnya. Yang keenam, pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana maupun wahana yang ada di lokasi wisata secara berkala agar tidak membahayakan pengunjung tentunya. Yang ketujuh, pengelola wajib menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan di Desa Cakung atau Taman Semut ini. Selain itu, pengelola juga harus menerapkan senyum salam sapa kepada sesama dan kepada pengunjung. Berikutnya yang ke-8, pengelola yang bertugas sebagai tour guide atau pengelola wahana wajib beramah tamah terhadap pengunjung dan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengunjung. Dan apabila terdapat laporan dari pengunjung mengenai ketidaknyamanan sikap pengelola, maka pengelola yang bertugas sebagai tour guide akan ditegur atau dikenakan sanksi. Yang ke-9, apabila terjadi kecelakaan kerja, pengelola unit usaha akan mendapatkan asuransi atau diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kesepakatan. Yang ke-10, petugas yang melakukan tindakan asusila atau mencoreng nama baik wisata akan diberikan teguran bahkan sanksi pengeluaran. Yang ke-11, pengelola yang tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku akan dikenai teguran dan sanksi. Yang 12, selama masa pandemi COVID-19, seluruh pengelola Taman Semut ini wajib memakai masker, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang 13, pengelola harus mematuhi segala tata tertib yang ada. Berikutnya mengenai pengunjung. Yang pertama, jadwal berkunjung ke Taman Semut Cakung yaitu dari pukul 8.00 sampai 18.00. Yang kedua, pengunjung wajib menggunakan masker dan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan selama masa COVID-19 masih berlangsung di Indonesia. Yang ketiga, pengunjung wajib membeli tiket wisata sebesar Rp20.000. Yang keempat, pengunjung wajib menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban selama di lokasi wisata. Yang kelima, pengunjung dilarang untuk merusak semua fasilitas taman selama berada di lokasi. Yang keenam, pengunjung wajib mematuhi tata tertib dan aturan yang ada di lokasi wisata Taman Semut di Desa Cakung ini. Kemudian pedagang. Yang pertama, pedagang yang ingin berdagang di sekitar tempat wisata berhak untuk meminta izin ke pengelola wisata. Apabila tidak, dengan terpaksa pedagang akan diminta pergi. Yang kedua, pedagang diwajibkan membayar biaya pendaftaran dagang di awal sebesar Rp200.000. Yang ketiga, pedagang wajib membayar biaya sewa lokasi sekitar Rp50.000 per bulan. Yang keempat, pedagang wajib untuk menjaga kebersihan lokasi wisata. Yang kelima, pedagang dilarang berjualan produk yang sama dengan pedagang yang lainnya. Yang keenam, pedagang wajib bersikap ramah tamah kepada pembeli dan kepada seluruh pedagang lainnya ataupun kepada pengelola Taman Semut. Yang ketujuh, pedagang wajib memakai atau menggunakan masker serta menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Berikutnya ada pendapatan. Yang pertama, pendapatan terdapat dari tiket wisata, wahana, penggunaan sarana prasarana, parkir, dan pendapatan lain yang sah dalam pengelolaan wisata. Berikutnya ada biaya operasional. Yang pertama, biaya operasional adalah seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan wisata. Yang kedua, biaya operasional meliputi honor pegawai, biaya listrik, air, alat tulis kantor, pegadaan alat atau prasarana penunjang, biaya kebersihan, event kegiatan, biaya rapat, biaya dokumentasi dan publikasi, serta biaya lainnya bersangkutan dengan kegiatan wisata. Yang ketiga, honor pegawai maksimal sebesar 40% dari pendapatan atau sesuai dengan beban kerja dan resiko dari unit usaha yang dikelola setiap bulannya. Yang keempat, biaya perawatan wahana dan taman wisata. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan untuk pembelajaran alat dan material tidak habis pakai harus masuk ke inventaris. Berikutnya sisa hasil usaha. SHU adalah keseluruhan pendapatan kotor, tiket, wahana parkir, pendapatan lainnya yang sah dikurangi keseluruhan biaya operasional dalam 1 tahun. Yang kedua, minimal 65% dari SHU digunakan untuk pengembangan wisata. Yang ketiga, maksimal 25% dari SHU dialokasikan sebagai pendapatan asli desa atau PAD. Yang keempat, maksimal 5% dari SHU digunakan untuk pembagian atas pembebasan lahan warga yang digunakan sebagai akses jalan wisata.
Yang kelima, maksimal 5% dari SHU digunakan untuk kegiatan sosial dan pemeliharaan lingkungan. Yang berikutnya ada hadiah, dimana hadiah atau reward ini yang pertama, hadiah berupa barang undian yang akan diberikan kepada pengelola wisata setiap tahunnya agar pengelola wisata tersebut dapat bekerja dengan lebih giat dan semangat lagi. Yang kedua, hadiah berupa uang tunai sebesar 2 juta setiap tahunnya akan diberikan kepada karyawan atau pengelola wisata yang memiliki tingkat kreatif, semangat bekerja tinggi untuk mengembangkan desa wisata ini. Kemudian strategi pemasaran untuk desa wisata Taman Semut ini lebih ke keluarga yang menyukai liburan dengan suasana alam atau taman yang sejuk dan nyaman. Dan berikut merupakan salah satu SOP monitoring dan evaluasi, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Wilayah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, bagian program dan hubungan masyarakat subbagian dan pelaporan. Dapat dilihat dengan jelas berikut ini. Paparan SOP-nya sebagai berikut. Standar operasional prosedur mengenai monitoring dan evaluasi. Kemudian masuk ke dalam kebijakan pengelolaan objek wisata. Kebijakan itu sendiri diatur oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menetapkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kepariwisataan yang ditunjukkan untuk mengembangkan pariwisata DKI Jakarta yang multisektoral, multidisiplin, dinamis, dan terintegrasi dengan pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Penetapan perda ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai destinasi yang memiliki keunikan dan daya saing baik dalam lingkungan nasional, regional maupun global, sehingga sektor kepariwisataan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah, memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan, serta mendorong laju pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta. Berikutnya, pembinaan usaha jasa pariwisata di DKI Jakarta telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu khusus untuk proses perizinan usaha jasa pariwisata karena prosesnya yang lama serta tidak transparan pemerintah dalam pemberian informasi perizinan. Proses perizinan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata juga diatur dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pariwisata. Tujuan diberlakukannya peraturan gubernur ini adalah untuk mempermudah proses perizinan usaha pariwisata. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari proposal ini yaitu pengelolaan atau pembukaan kembali objek wisata harus berdasarkan peraturan perundang-undangan pariwisata yang ada di Indonesia maupun di daerah tempat wisata tersebut berdiri. Pengelolaan objek wisata harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang-orang atau pimpinan negara yang berhak memberikan izin, dan untuk membuka suatu tempat wisata harus melakukan analisis atau dilihat terlebih dahulu target pasar dari wisata yang akan dijalankan atau didirikan tersebut, agar wisata tersebut tidak tutup kembali pada akhirnya. Sarannya yaitu apabila untuk kedepannya objek wisata Taman Semut ini dibuka kembali, maka diharapkan akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, dan dapat menambah wahana-wahana baru di taman agar terlihat lebih menarik. Kebersihan dan kenyamanan pengunjung semoga tidak terabaikan, serta pengecekan taman dan wahana yang ada secara rutin agar tetap tertata dengan indah. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.